Oke, selamat malam adik-adik sekalian. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat. Beberapa dari kalian mengeluh matematika keuangan susah gitu ya. Saya juga mohon maaf, memaklumi karena kalian belum pernah dapat statistik. Oleh karena itu, malam ini saya akan coba mengajari kalian mengenai probability primer ya, sedikit tentang statistik ya. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba memahami apa itu PDF dan CDF ya. Oke, dimulai dari random variable. Random variable itu adalah variabel yang nilainya baru diketahui ketika dilakukan observasi. Ya, misal berapa tinggi badan siswa kelas 305. Nah, berarti kita harus datang dulu, ngukur dulu seperti itu ya. Setelah dilakukan observasi atau pengukuran, kita baru tahu nilainya. Maka dikatakan itu adalah random variable. Karena itu, random variable itu is not perfectly predictable. Jadi tidak bisa diprediksi dengan sempurna. Nah, random variable itu ada dua. Ada yang discrete, ada yang continuous. Discrete itu artinya mengikuti deret hitung. Jadi kalau berapa jumlah anak, nah berarti dihitung tuh, count, head count. Dihitung per kepala, 1, 2, 3 itu head count. Tapi kalau tinggi badan itu kan ada yang 177,5, 172,1 itu continuous variable ya. Jadi discrete itu deret hitung, continuous itu deret ukur ya. Sekarang saya coba memberi contoh random variable dalam bentuk eksperimen ya. Contoh ya. Consider X, ini X-nya X besar ya, itu adalah numerical value on the slip ya. Jadi bayangkan kita punya kayak kartu gitu ya. Kartu ini bisa ketika kita muncul dikocok, kartunya muncul 1, 2, 3, 4. Nah ya, kemudian kartunya itu ada yang shaded, ada yang not shaded. Shaded itu berarti ada bayangannya atau nggak ada bayangannya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan munculnya angka 1. Ini ada berapa observasi? Ini ada 10 observasi. Berarti peluang munculnya angka 1 adalah, ini kan cuma 1 ya. Berarti ini kan cuma 1. Berarti 1 dibagi 10 alias 10%. Angka 2 ada 2 nih, 1 sama 2. Ya, jadi 2 bagi 10, 20%. Angka 3 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 30%. Angka 4, 40%. Ya. Maka nanti notasinya adalah X besar sama dengan 4. Jadi probability X besar sama dengan 3 itu adalah 0,3 atau 30%. 30% dari mana? 3 kali frekuensinya ya, dibagi 10 observasi. Kemudian PDF itu notasinya adalah function of X. Lihat, F-nya F kecil. Ya. Apa itu PDF? PDF itu adalah probability of possible outcomes. Ya. Nah, ini contohnya. Berarti kalau tadi munculnya outcomes-nya itu apa, kan bisa 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang ini ada fungsi f kecil x ya. Itu adalah PDF. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ini kalau kita plot dalam sebuah histogram seperti yang kanan nih grafiknya. Bedanya apa? Kalau histogram itu sumbu y-nya frekuensi. Tapi kalau kita bicara PDF, itu adalah histogram yang sumbu y-nya adalah probability. Ya, jadi kalau kalian lihat ini sumbu y-nya satuannya probability, maka ini adalah PDF. Tapi kalau sumbu y-nya ini satuannya frekuensi, maka itu adalah histogram saja. Ya. Nah, kalau CDF, CDF itu apa? CDF itu adalah probability that X, ya, X-nya X besar ya, less than or equal to specific value of X kecil. Nah, jadi kalau X besar ini nama variabel, X kecil ini adalah outcomes. Ya, jadi kayak kita ngelempar dadu, maka X besar itu adalah pelemparan dadu. Ya, munculnya angka. Berarti X kecil itu kalau muncul angka 1. Ya, maka CDF itu notasinya F besar. Ya, F besar dalam kurung X. Ya, function of X. Ini CDF. Kalau probability, maka probability X lebih kecil sama dengan X, karena dia sifatnya kumulatif. Ingat ya, kalau PDF itu sama dengan kalau PDF itu P dalam kurung X sama dengan X kecil. Kalau CDF itu ada lebih kecil sama dengannya. Ya. Oke. Beberapa notasi di sini adalah
Ini F-nya F kecil, lihat di sini ini ada F kecil, F1 berarti ini PDF ya. Ketika X sama dengan X1 tambah X besar sama dengan X2 gitu ya. Ini kalau di PDF itu di total ya, jumlahnya adalah 1. Yang bawah ini adalah CDF. Kelihatan F-nya itu F besar seperti itu. Nah, ini coba contoh nih. Cumulative distribution 2 gitu. Berarti probability dari X lebih kecil sama dengan 2 itu sama dengan probability dari X sama dengan 1 ditambah probability dari X sama dengan 2, yaitu 0,1 tambah 0,2 yaitu 0,3. Nah, notasinya bisa kita ubah dikit ya. Kalau misal gini, Px lebih besar daripada 2, berarti probability dari X lebih besar sama dengan 2. Oke, kalau notasinya kita ubah dikit jadi probability dari X lebih besar daripada 2 itu sama dengan 1 minus ya, minus cumulative distributionnya dari X lebih kecil atau sama dengan 2, atau 1 min F2 sama dengan 1 min 0,3 atau 0,7. Nah, sekarang agak aneh nih. Coba lihat, ini kan F dalam kurung 2, yang bawah F dalam kurung 2,5. Nah, yang atas ini adalah deret hitung, karena satuannya bulat ya, 2. Yang bawah ini udah jelas deret ukur, karena 2,5. Lihat, hasilnya sama, 0,3. Ya, artinya apa? Artinya, ketika kita harus jelas dulu nih, nanti kalau ngeliat data ini deret ukur apa deret hitung. Kenapa? Karena kalau deret ukur kamu gunakan pendekatan deret hitung, maka nanti perhitungannya tidak akurat. Seperti itu ya. Jadi ini yang 2,5 kan tidak ada kemungkinan 2,5. Jadi ya probability X lebih kecil sama dengan 2,5 ini akan sama dengan probability dari X lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Kemudian ini contohnya ya. Nah, ini kalau kalian melihat lengkungan warna biru seperti ini ya, mengikuti lonceng ya, maka bisa dipastikan ini adalah PDF. Kenapa? Karena kalau CDF, kumulatif, dia akan bentuknya akan terus dari kecil terus naik besar kayak gini. Itu CDF. Jadi kalau warna biru ini adalah PDF. Kemudian bagaimana kita menghitung besarnya CDF? Nah, artinya kalau ini suatu garis, maka ini adalah sebuah fungsi. Kalau sebuah fungsi, kemudian kita tarik integral tentu ya dari 100 sampai 200, maka itu kita sedang menghitung besaran CDF-nya. Ya, jadi ini kalau luas area di bawah garis ini ya, di bawah titik 100 sampai 200 ini dikatakan sebagai apa namanya? CDF-nya, probability-nya. Ya. Kalau CDF kan berarti kalau kurang dari 200 maka ngukurnya 0 sampai 200. Kalau kurang dari 100, 0 sampai 100. Berarti kalau kita mau tahu peluang atau probability antara 100 sampai 200 bagaimana? Ya berarti CDF 200 dikurangi CDF 100 gitu. Atau bisa juga kita gunakan integral dari PDF dengan batas sebuah 100, batas atasnya 200. Ya, jadi terserah mau pakai pendekatannya PDF atau CDF, hasilnya harusnya memberikan jumlah yang sama. Seperti itu. Ya. Kemudian ini ada sedikit gambaran ya. Jadi kalau X itu berarti munculnya angka. Jadi bayangkan kita punya kartu ya. Kemudian kita lempar, oh muncul angka 1. Oh muncul angka 2. Oh muncul 3. Oh muncul angka 4. Itu adalah X. Dan kartunya itu ada dua jenis ya, ada yang berbayang atau berwarna biru, ada kartu yang warna putih ya. Kalau warna biru atau shaded itu namanya 1, nomor dikasih kode 1. Kalau not shaded itu jadi 0. Jadi kita sekarang sudah punya dua variabel ya, X sama Y. Nah, berapa probabilitasnya? Ini coba kalian cek ya. Probability munculnya kartu dengan nilai 1. Nah, berarti 1 dibagi 10. Ini kan 10 observasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 dibagi 10 atau 10%. Gitu ya. Berapa munculnya kartu yang berwarna biru? Oh, 4 dibagi 10. Ya, berarti 4/10 atau 0,4. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang itu namanya konsep marginal distribution. Jadi, marginal distribution itu adalah
PDF of individual random variable. Ya, jadi kalau ditanya berapa marginal distribution dari X, kayak gitu ya. Kalau kita ditanya berapa marginal distribution dari X, maka kita harus menghitung sumnya ya. Contoh di sini, berapa probability dari Y sama dengan 1? Ya, Y sama dengan 1 ya. Kalau kita mundur, ini Y ya, sama dengan 1. Nah, itu bisa 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah 1 alias 0,4 sama 0,4. Oke, kalau sekarang ditanya berapa probability dari X besar sama dengan 1? Nah, berarti yang ditambah kolomnya nih, 0 tambah 0,1, 0,2. Berarti kalau ditanya berapa marginal distribution dari X sama dengan 2? Nah, berarti 0,1 tambah 0,1 alias 0,2. Seperti itu, ya. Nah, sekarang ada lagi konsep namanya conditional probability. Nah, kalau conditional probability itu adalah probability ya dari dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Kan tadi kejadiannya ada dua ya, X sama Y. 1, 2, 3, 4 berbayang dan tidak berbayang. Itu kan ada X, ada Y. Jadi conditional probability adalah probability dari munculnya X apabila Y-nya seperti apa, kayak gitu ya. Maka fungsi notasinya seperti ini, F kecil X ada tanda tanda absolut seperti ini dikasih Y ya. Jadi ini kita sebut sebagai probability of X conditional on Y. Cara bacanya gitu ya, probability of X conditional on Y. Nah, kalau kamu cek ini F-nya F kecil ya, artinya apa? Conditional probability ini adalah PDF ya. Ini F-nya F kecil, hati-hati ya. Nah, notasinya adalah probability dari X sama dengan X kecil. X kecil ini berarti observasi ya, bisa text value 1, 2, 3, atau 4. Dan Y besar sama dengan Y kecil atau 1 atau 0, kayak gitu ya. Nah, ini probability-nya. Contoh nih, contoh ya. Berapa probability X sama dengan 2? Nah, berarti X sama dengan 2 mana? Nah, ini kan, ini X sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 1. Nah, cari aja ini 2, Y-nya sama dengan 1. Oh, berarti berapa ketemunya? 0,1. Nah, ini 0,1. Ya. Dibagi conditional marginal probability-nya dari Y. Marginal probability dari Y adalah 0,4. Berarti 0,1 dibagi 0,4 hasilnya adalah 0,25. Jadi yang dimaksud conditional probability adalah probability ketika X sama dengan 2 dan pada saat bersamaan Y sama dengan 1 atau shaded. Gitu. Jadi dua kejadian yang terjadi bersama itu artinya conditional probability ya. Kemudian ada konsep namanya statistical independence. Jadi dua variabel X dan Y ini dikatakan independence apabila conditional probability X given Y itu sama dengan unconditional probability that X equal to X. Atau bahasa sederhananya adalah conditional probability X strip Y itu sama dengan marginal probability dari X. Ya, jadi kalau kalian cek ini nih, ini kan artinya probability of X conditional on Y itu sama dengan marginal probability dari X. Ini sama. Nah, ketika sama artinya kedua variabel ini dikatakan independent. Ya. Sekarang kita masuk ke summation notation ya, notasi penjumlahan. Nah, jadi kalau summation sign ini simbolnya sigma, seperti ini ada simbol sigma. Kemudian contoh kalau kita mau menjumlahkan value X1, X2, X3 sampai X15, ini kan panjang banget ya. Untuk menyingkat kita akan tulis sigma I from 1 to 15 Xi, kayak gitu ya. Jadi ini cara menyingkat ya. Jadi sigma itu artinya the sum of gitu. Kemudian I adalah index of summation. Seperti itu. Dan ini arbitrary ya. Jadi bisa I, bisa T, bisa J atau K. I itu biasanya kalau di ekonometri namanya individual. Jadi kalau datanya cross section, data survei, I-nya ini means individual. T ini time. Jadi kalau datanya data makroekonomi,
data tahun ke-1, tahun kedua, tahun 2000, tahun 2001 itu pakainya T gitu. Kalau J sama K ini biasanya kalau kita notasinya matriks ya. Jadi kalau udah linear algebra, matrix algebra high dimension, biasanya kita ada matrix row and matrix column. Nah, itu biasanya pakai J dan K seperti itu. Ya, jadi cara baca nih, lihat the sum of term xi from I equal 1 to n. Jadi ini cara bacanya ya. Jadi 1 dan n ini itu adalah lower limit dan upper limit of summation tersebut. Nah, ini ada beberapa rules ketika kita mempelajari summation. Yang pertama adalah the sum of n value of x1 to xn itu adalah seperti ini notasinya. Ini sumnya. Kalau ada fungsi A dikali XI. Nah, kalau A-nya ini konstan, jadi misalnya fungsi dari 2X. Jadi AX ini kita samakan 2X. Maka 2-nya bisa kamu pindah ke depan. Jadi 2 dikali sigma X. Sama aja. Ya. Oke. Jadi kalau A-nya itu, nah kalau fungsi ada suatu konstan, misal Y sama dengan 2. Gitu. Maka summation-nya tinggal dikalikan. N dikalikan A. Kayak gitu. Kalau summation dari xi plus yi ini bisa dipecah, ya, bisa dikeluarkan. Jadi summation xi ditambah summation yi, ya. Nah, kemudian kalau ada 2 dan ternyata ada konstantanya, tinggal dikeluarkan konstantanya. Jadi a summation xi plus b summation yi. Nah, ini yang rules nomor 6. The arithmetic mean atau kita sebut sebagai rata atau average, ya, itu adalah, jadi arithmetic mean ini ada x bar ya. Nah, kalau saya bicara x bar ini artinya sample mean. Tapi kalau saya tuliskan mu ya, mu kayak u gitu ya dalam Latin Yunani ya, Greek letter, itu artinya population mean. Beda ya. Jadi kalau tinggi badan seorang seluruh Indonesia berarti itu populasi, nanti simbolnya mu ya. Sedangkan kalau tinggi badan dari sampel yang kita ambil, nah maka itu nulisnya x bar ya, x dikasih garis lurus di atasnya, nyebutnya x bar. Nah, berarti rata atau mean, sample mean itu adalah summation xi from i1 to n dibagikan n, number observationnya ya. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Ternyata ketika kita menghitung average ya, property of average. Jadi kalau gini, kalau kita menghitung xi dikurangi x bar, disummation kan ya, ini kan bisa dipecah ya, menjadi summation xi minus sigma x bar. Nah, kita tahu x bar itu, ini kan x bar ya. Ya kan, ini x bar. Ya kan? Nah, ini bisa dirubah, ini kan summation-nya ini nih. Kalian bayangkan nih, n sigma xi ya, kemudian itu sama dengan n dikali x bar, seperti itu ya. Jadi ini bisa dikurangi ya. Nah, artinya apa? Harusnya itu mendekati 0 ya. Makanya nanti kalau di data distribution normal itu minnya itu 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Jadi ini sejarahnya dari sini ya. Nah, ini summation rules, ini ada summation rules ya. Jadi kelihatan di sini ya. Jadi kalau kita sigma dari function, ini lihat f-nya ini f kecil ya. Berarti ini kita ngomongin PDF dari xi from 1 to n ini ya. Sum dibacanya adalah sum over all values of the index I. Gitu. Kalau yang bawah berarti bacanya sum over all possible value of x, seperti itu ya. Nah, kalau ada double summation gimana? Jadi ada dua variabel xi dan yi gitu ya. Dari i sama dengan 1, j sama dengan 1, mn. Nah, ini bisa ditukar ya. Ini rulesnya di situ. Kemudian the order of summation itu doesn't matter ya. Jadi kamu mau balik ya, jadi sigmanya ini ditukar, kita tukar itu nggak apa-apa, hasilnya sama aja. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya expected value ya. Nah, ini ada definisi expected value ya. Jadi ini namanya expected value dari x itu sama dengan xi ya, x kecil 1 dikalikan probability
X besar sama dengan X kecil 1. Ya, jadi ini. Ini adalah definisi dari expected value. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah lihat, kalau kita lihat probability dari X equal to X1, ini kan ke sini ya. Sama dengan ini. Ini adalah fx kecil. Fx kecil adalah PDF. Berarti kalau kita replace, ya, jadi kita replace, jadi expected value dari X, big X, itu sama dengan X1 dikalikan F kecil fx1. Berarti ini adalah PDF-nya. Ya, nah kalau kita pakai notasi summation, jadi sigma X fx. Ya, seperti itu. Nah, karena kita di sini sudah mereplace dengan PDF, maka itu bisa dikatakan population mean. Nah, ini yang mu, ini namanya mu. Jadi kalau saya nulisnya mu, ini kita sebut population mean. Kalau ini masih X bar, maka ini katakan sample mean. Gitu. Nah, sebenarnya sampel yang bagus itu mean-nya akan mendekati population mean. Ya. Nah, ini contohnya ya. Berapa expected value dari 10 observasi? Jadi kan kita ngelempar kartu 10 kali. Ini hasilnya. Ini kan 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kartu dilempar 10 kali. Jadi kalau ditanya berapa expected value dari X? Nah, ingat X itu adalah dari 1, 2, 3, 4. Ya, jadi munculnya angka ya. Nah, berapa rata-rata angka yang muncul dari 10 kali pelemparan? Nah, berarti 1 dikalikan probability X sama dengan 1. Berarti 1 kali 0,1, 2 kali 0,2, 3 kali 0,3, 4 kali 0,4, yaitu 3. Sama dengan, nah berarti secara rata-rata ya kurang lebih muncul angka 3. Seperti itu. Ya. Key pointnya adalah expected value itu adalah average value. Jadi kalau kamu nulis E dalam kurung X besar itu sama dengan X bar. Seperti itu. Dan X bar itu akan mendekati mu. Ya, jadi sample mean itu akan mendekati population mean. Ya. Nah, sekarang kita bicara conditional expectation. Nah, sedikit beda ya. Kan tadi kita belajar conditional probability. Sekarang kita belajar conditional expectation. Nah, jadi contohnya adalah ada suatu pertanyaan, what is the mean or what is the expected value wage of a person who has 16 years of education? Ya, nanti nulisnya notasinya itu E dalam kurung wage ya, conditional on education equal to 16 gitu ya. Nah, nanti tinggal diganti aja. Wage-nya kita ganti dengan X, berarti education-nya kita ganti dengan Y, seperti itu. Ya, nah artinya apa? Kalau kita masukkan ke ke notasinya, kita ingat bahwa expected return itu kan rumusnya adalah summation ya of X multiply by function of X. Nah, ini function of X-nya itu di-replace dengan function of X conditional on Y. Nah, jadi PDF-nya tadi diganti dengan conditional probability. Ya. Jadi cara nulisnya sekarang jadi kayak gini nih. Jadi kalau dikatakan berapa expected value, ini kan mu ya. Berapa expected value dari X ya given Y equal to small y. Gitu. Ya. Atau kalau ini wage sama education 16, maka ini bisa kita ganti. Berapa expected value dari wage, X-nya adalah wage, given education equal to 16. Nah, maka di sini sigma X dikali F X slash Y sama dengan 16. Kayak gitu ya. Oke, sekarang ini ya kalau kita pakai contoh yang lempar kartu tadi ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini. What is expected value of X given Y equal to 1. Nah, gitu ya. Maka kita bisa ngitung nih. Maka X-nya adalah 1. Gitu ya. Tadi waktu kita belajar conditional probability ya, kita ingat ya rumusnya ya.
ketika X-nya sama dengan 1, jadi berapa conditional probability X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Berarti kan X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah kan 0,1 ya. Jadi pakai angka yang ini nih, 0,1. Dibagi marginal. Ya, marginal probability dari Y sama dengan 1, yaitu 0,4. Ya, berarti 0,1 dibagi 0,4, 0,25. Berarti kalau X sama dengan 2, berarti kan ini 0,1 juga. Nah, dibagi 0,4, berarti 0,25 di sini. Ini juga sama. 0,25, ini sama 0,25. Satunya dari sini. 1 kali 0,25 tambah 2 kali 0,25 tambah 3 kali 0,25 tambah 4 kali 0,25. Maka expected value dari X given Y equal to 1 sama dengan 2,5. Seperti itu. Ya. Kemudian ada rules untuk expected value. Ya. Di sini yang paling penting adalah the expected value of a sum is the sum of expected value. Jadi kalau ini nih, expected value of sum, expected value dari X ditambah Y, itu sama dengan expected value dari X ditambah expected value dari Y. Jadi bisa dipecah seperti itu ya. Kalau ada konstantanya, tinggal dikeluarkan konstantanya. Ya, sekarang kita bicara mengenai variance dan standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari variance, atau variance adalah standar deviasi dipangkatkan 2. Nah, variance itu simbolnya sigma square. Berarti kalau standar deviasi simbolnya adalah sigma, seperti itu. Nah, kita tahu cara menghitung variance adalah X min X bar, atau X min expected value dari X dikuadratkan. Seperti itu, ya. Nah, kalau dia ada banyak X, maka kita pakai summation, kemudian dibagi dengan N. Seperti itu ya, itu cara menghitung variance. Kemudian, ini ada rumus-rumus yang bisa kalian turunkan ya. Kalau kita bicara variance dari X, ya, kalau kita lihat sama dengan expected value dari X dikurangi mu. Nah, kita kan tahu expected value dari X itu adalah suatu konstanta, yaitu mu ini. Dan mu ini adalah sebuah konstanta, seperti itu. Nah, ini X min mu dikuadratkan jadi X kuadrat min 2 mu X tambah mu kuadrat. Ya, ini bisa dipecah jadi seperti ini. Ya, ini kan 2 mu kali IX. Nah, mu itu sama dengan IX. Berarti 2 IX kuadrat. Gitu. Jadi kan sama dengan tinggal 1. Ya, jadi halnya seperti ini. Expected value dari X kuadrat dikurangi mu. Kayak gitu. Ya. Kemudian ini properti dari variance. Nih kalau kamu mau ngecek, maka variance dari AX plus B itu A kuadrat varian X. Ya, jadi contoh misalnya fungsinya X, kemudian fungsinya diganti jadi 2X, maka variansnya itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan varians dari X. Seperti itu. Standar deviasinya tetap sebesar konstantanya. Ya. Ini kalau kalian melihat dari data yang slip yang 10 variabel tadi, itu maka kita bisa menghitung varian dari X itu adalah expected value dari X kuadrat dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Jadi 10 min 9 sama dengan 1. Bisa dicek di Excel nanti kalau mau coba. Nah, sekarang ini adalah contoh distribusi ya. Berarti kalau kita melihat bentuknya seperti gunung, maka ini adalah PDF. Nah, PDF itu ketika tail ini, jadi tail ini ekor nih di sini ya. Ini tail, kita sebut tail. Nah, ketika tailnya itu besar, lebar atau melebar seperti itu, maka dikatakan variansnya besar. Ya, kalau mengecil seperti ini itu namanya small variance. Mana yang bagus? Yang bagus adalah variansnya kalau dalam ketika kita memproyeksi suatu data, maka variansnya sebaiknya kecil. Ya, dan konstan, ya, atau kita katakan homokedastis. Nah, varians ini itu disimbolkan dengan kurtosis. Jadi kalau kalian lihat ngeran suatu data, ada skewness, ada kurtosis. Nah, jadi kalau yang ke atas gini ini dikatakan leptokurtik. Kalau yang melandai itu namanya platokurtik. Kalau yang menengah kayak gini namanya mesokurtik. Nah, bayangkan kan distribusi IPK distan. Bayangkan ya, ini kalau sumbu X-nya adalah IPK distan dari 0 sampai 4. Apakah ada IPK 0? Nggak ada. 1 nggak ada, 2 nggak ada. Ya, paling 2,5 sampai 3. Maka
IPK anak selain itu cenderung agak ke kanan kayak gitu ya. Maka nah itu berarti skewness-nya dia agak miring ke kanan ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai covariance. Covariance itu mengukur linear association between two variables ya. Jadi cara ngitungnya gimana? Covariance itu adalah x min x bar dikalikan y min y bar. Pak, ini mu. Oh ya udah, tinggal diganti mu. Berarti kalau x bar itu kita dari sampel mean. Kalau kita population ini diganti dengan mu. Ya, jadi ingat ya, mu itu sama dengan x bar. Ya, bedanya adalah mu untuk population mean, x bar adalah sampel mean. Nah, maka berapa covariance dari x dan y? Seperti itu. Nah, covariance dari x dan y adalah expected value dari x min x bar dikalikan y min y bar, atau expected value dari x dikalikan y dikurangi rata-ratanya x dikalikan rata-rata y. Ini rumusnya seperti ini, covariance. Correlation itu beda ya. Jadi gini, kalau covariance itu misalnya GDP kan ada covariance-nya. Nah, GDP mau dibandingkan dengan misalnya tingkat suku bunga. Lah, GDP kan satuannya triliunan, sedangkan suku bunga satunya persen. Nggak mungkin dong kita membandingkan covariance dari GDP sama covariance dari suku bunga. Kan bedanya terlalu jauh. Maka perlu di-standardize. Nah, cara menstandariskannya itu namanya correlation. Jadi, correlation itu adalah covariance dibagi standar deviasi X dan standar deviasi dari Y. Nah, selama ini yang kita lakukan, kita hanya menghitung covariance itu dari 2 variabel ya. Jadi kalau kita punya 3 variabel, maka kita harus menghitung 2 covariance. Ya, 2 covariance. Kalau dari ya, jadi n kurangi 1 ya. Jadi kalau kita punya 2 variabel x sama y, maka ada 1 covariance. Kalau kita punya 3 variabel x, y, z, maka kita akan punya 2 covariance. Kalau kita punya 10 variabel ya, A, B, C, D sampai ke 10, maka kita punya 9 covariance dan 9 correlation. Ya. Ingat ya, kalau X dan Y itu independen, maka covariance dan correlationnya itu akan 0 nilainya. Walaupun tidak selalu seperti itu ya, karena nanti untuk fungsi-fungsi yang tidak linear atau tidak linear in parameter, bisa saja terjadi dia berhubungan tapi korelasinya 0. Ya, tapi di level undergraduate, di level kalian sarjana, secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa kalau covariance dan correlation-nya itu 0, maka bisa dikatakan variabel X dan Y itu independen. Nah, sekarang kita masuk ke normal distribution. Apa itu normal distribution ya? Ini adalah suatu keindahan dalam matematika. Jadi normal distribution adalah sebuah distribusi ya, sebuah distribusi ketika ya mu-nya itu sama dengan 0, rata-ratanya sama dengan 0, dan sigma-nya adalah 1 dan variansnya adalah 1, sigma square. Ya. Kalian kalau punya suatu data, kemudian kalian cemplungin ke rumus ini ya, 1 per akar 2V sigma square dikalikan eksponen seperti ini ya, kalian akan membentuk suatu kurva normal. Nggak percaya, silahkan buktikan pakai Excel ya. Ini normal distribution. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang pertama ini nih, yang pertama garis ini. Ya, kelihatan ya. Nah, ini n-nya 0,1, subu x-nya 0. Nah, berarti ini min-nya itu 0. Sedangkan variansnya adalah 1. Nah, yang titik-titik ini, yang dotted line biru ini, kita lihat min-nya ini di tengah, ini 2. Maka n 2,1. Ya. Yang bawah ini min-nya 0 sama, cuma variansnya 4. Nah, ini saya kenapa variansnya 4? Karena dia melebar nih sampai ke kanan. Ini kan dari sampai minus 4 di sini ya. Ini variansnya lebar ke kanan. Seperti itu. Ya. Jadi yang mana yang mendekati kurva normal? Yang ini nih, yang n 0,1. Ini seperti ini. Ya. Nah, jadi kurva normal itu adalah suatu acuan ya. Sedangkan yang kita punya kan random variable. Oleh karena itu random variable yang kita punya itu akan kita standardize. Maka kita harus menghitung yang namanya Z value.
Z value, atau kita sebut standar normal random variable. Kita hitung Z. Bagaimana cara ngitung Z? X dikurangi mu atau X bar dibagikan sigma. Kayak gitu ya. Nanti ini akan mendekati kurva normal, yaitu dengan min 0 dan variansnya itu 1. Gitu ya. Ini contoh perhitungannya ya. Ini contoh nih. Misal saya punya data ya. Data ke satu, misal data apa ya? Data jumlah mainan yang dimiliki satu anak. Anak ke satu jumlahnya 10, anak kedua jumlahnya 20, anak ketiga jumlahnya 30, anak keempat 40. Minnya berapa? Ya min berarti 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 dibagi 4. 100 bagi 4, 25. Standar deviasi ngitungnya gimana? 10 kurangi 25 ya. Berarti berapa? 10 kurangi 25 min 15 ya. 20 kurangi 25 min 5. 30 kurangi 25 5 positif ya. 40 kurangi 25 15. Ya, kemudian dikuadratkan, disamkan 500. Nah, setelah 500 dibagi 4. Jadi 500 dibagi 4 125 diakarkan, itu adalah standar deviasi 11,18. Berarti variansi itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Berarti 11,18 dipangkatkan 2 atau sama dengan 125. Oke, sekian pelajaran mengenai probability primer. Terima kasih.